Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memberikan penjelasan soal mengenai soal ikatan kimia pada halaman 94 di LKS kemarin ya. Oke, yang pertama, ini fotonya mungkin nggak terlalu jelas, nggak apa-apa ya. Langsung saja. Ada pertanyaan jenis dan jumlah ikatan yang terdapat dalam senyawa asam sianida. Kira-kira bentuknya seperti apa? Kita harus mencari elektron valensi masing-masing dulu ya. H itu kan 1, berarti ya udah elektron valensinya 1 gitu ya. Elektron valensi sama dengan 1. Terus elektron valensi C itu berapa kemarin? 4 ya, karena dia C nya 6. Langsung aja elektron valensi dari N itu sama dengan 5. Oke, udah dapat semuanya seperti ini. Kita tentukan kira-kira siapa sih di antara H, C, dan N yang menjadi pusat. Oke, kalau misalkan dilihat dari sini, yang paling mudah menangkap banyak itu adalah si C. Jadi C itu di tengah ya. C, terus di sini boleh H sama N. Begini ya. Nah, terus kita masukin si C ini, berarti kemungkinan dia dia 1 aja di sini. Sorry. Karena si si H ini cuma butuh 1 ya udah, berarti si C ini deketan 1 aja. Terus masih ada 3. Ingat, N itu butuh 3 ya kan? Berarti dia itu nanti akan mengikat 3 dari si C ini. Jadi si N ini juga nanti di sini ada 3. Nah, rangkap 3 gini ya. Terus yang didapatkan dari ikatan ini adalah apa saja? Satu ikatan kovalen tunggal, dan ada 1 ikatan rangkap 3. Tuh, mana nih? 1 kovalen tunggal dan 1. Oke, yang D ya. Betul. Lanjut. Disajikan notasi atom beberapa unsur berikut. Wah, ada banyak-banyak nih. Ada K, ada L, ada M, ada N, sama ada O. Nah, kita lihat si K ini kan katanya nomor atomnya 1. Berarti dia nanti akan melepas 1 elektron ya. Dia melepas 1 elektron, berarti melepas kelebihan 1. Enggak ding, dia sorry. Dia itu kan H ya, atom H ya nantinya ya. Dia butuh 1 nih, ya kan? Untuk mencapai oktet dia menangkap 1 elektron. Dia butuh 1 agar stabil. Lanjut, yang L ada 4, elektron valensinya 2, berarti dia lepas 2 ya kan, agar stabil. Terus apalagi? M itu 6, berarti dia C ya. Dia hitungannya dia itu menangkap ya, butuh 4 agar stabil. Terus yang N ini 8, berarti 6, dia butuh 2 agar stabil. Dan yang terakhir si O, ini bukan notasi yang betul ya, ini cuma kira-kira aja. O itu 11, berarti dia 9 ya. 9 itu kok 9? 11 itu berarti lebih 1, berarti dia lepas 1. Oke, ini ya, kita udah dapat kestabilan dia itu bagaimana. Sekarang kita gandeng-gandengkan K dan L. K itu butuh 1, L itu lepas 2, berarti nantinya dia itu akan membentuk K, karena dia butuh 1 ya, berarti dia itu nantinya akan ada 2 seperti ini. L dia lepas 2, berarti dia itu seperti ini, 12. Ini jadinya min gini ya, ion ya, karena dia akan melepas gitu. Oke, jadi seperti inilah ya. Ini juga seperti ini. Ini untuk yang K. Terus lanjut yang K dan N. K itu kan tadi 1, N itu butuh 2, sama-sama butuh. Kalau sama-sama butuh berarti dia kemungkinan kan menjadi kovalen nih.
Ini tadi enggak ya, karena dia ion. Kita carinya kovalen yang polar. Nih ya, kovalen yang polar. K tadi itu 1, terus N itu ada 5 ya. Ini pakainya silang aja deh. Berarti gini, terus 5 ya, sorry. 5 berarti N itu N butuh 2, dia ada 6, sorry. 6, iya betul. Saya ingatnya nitrogen aja. Oke, jadi seperti ini. Dia itu nanti akan membentuk LK2 karena dia bentuknya ada PEB-nya ya. Ingat kemarin yang ada PEB-nya, berarti dia itu adalah kovalen polar. Iya, ingat ya, ada PEB. PEB itu yang mana Bu? Yang bebas deh. PEB itu yang ini aja. Nah, ini yang bebas, dia nggak terikat, berarti dia adalah kovalen polar. Ingat-ingat itu. Oke, udah nemu ya, berarti yang jawabannya adalah yang B. Lanjut. Nah, di sini ada struktur Lewis. Katanya struktur Lewisnya itu kita harus mencari X itu siapa sih, gitu kan. Kalau misalkan kita tentukan di sini, H kan 1 ya, C itu 4, N itu 5, O itu 6, F itu 7. Nah, dari sini aja udah kelihatan si O langsung kelihatan. Jadi si X ini dia kan ada 6. Ya udah, berarti yang O jawabannya gitu ya. Aduh. Oke. Lanjut. Di sini ada apa nih? Kekuatan ikatan yang paling kuat. Nah, kalau ikatan-ikatan seperti ini berarti dia itu cari yang paling apa namanya, panjangnya itu yang paling rengket deh. Kalau dilihat dari sini yang paling deket, paling pendek. Nah, paling pendek itu adalah yang ini. Berarti kemungkinan itu urutan kekuatan yang paling kuat ya. Berarti kita tinggal urutin aja. 1, mana? 2, terus 3 ya. 4, 5. Berarti OH terus NH. Ayo udah langsung dapet nih A. Gampang ya, tinggal pokoknya semakin dia deket sama inti, gimana nih, semakin kulit. Nah kan gini ya, semakin elektron ini deket sama inti, tariknya itu akan semakin kuat deh. Tapi semakin banyak kulitnya, itu dia akan semakin lebih mudah melepas gitu ya kan. Kalau panjangnya ini dekat berarti dia kan kuat sekali ikatannya, tapi kalau yang jauh ya dia cenderung lebih mudah untuk keluar gitu ya. Oke, lanjut. Waduh, ini gimana? Jika unsur 49P berikatan dengan unsur 8, rumus kimia yang kemungkinan terbentuk. Oke, berarti P nya gimana nih kursornya? P kan 49 ya, berarti dia itu berapa ini? Elektron valensi 49 itu berarti kita coba bikin berapa ini? 1s2 dari awal banget, janganlah, kasihan. Saya pakainya AR ya. AR deh boleh. AR kan 18 berarti 20, 30, 36, terus 38, 38 sama 6 berapa? 4 ya. 44 sama, waduh masih panjang. 44 sama 46 sama 3 ya. Ya enggak? 5D 3. Oke, bentar. Cek dulu. 3D 46 5S2. Oh, sorry kalau misalkan yang seperti ini tuh langsung ke D ya. Masih ada D-nya, sorry. Belum masuk ya D-nya ya. Iya. Oke, berarti masih D. Sorry. 4
4D10 ya, 4D10 baru 5S1 ya. Oke, 49 siap. Terus abis itu berarti elektron valensi dari P ini adalah si berapa ini? 1. Ini 5S2. Oh, ini enggak masuk ini. Ini P, sorry ya. Ini P, ini S. Ya. Nah, gini ya. 5 kan habis P, D, aduh. Oke. Ini berarti elektron valensinya adalah 3. Oke. Terus si Ki itu kan 8 ya. Berarti kalau 8 ya jelas ya, dia adalah 6 elektron valensinya. Oke, habis itu berarti kita coba dia pasangkan nih P sama Ki. Kayak gini ya. Jadinya gimana? P-nya itu kan dia punya 3 elektron valensi ya. Berarti kalau kita tulis itu gini, dia itu kan butuh 2, dia punya 3. Berarti kita sama-sama kalikan 2 aja ya. Ya. Atau ininya 2. Terus ininya jadi 3 gini ya. Kan biar jadi ininya kan totalnya 6. Ini totalnya berapa ini? Dia 6 juga. Nah, bisa. Jadi modelnya P2 Ki 3. Gitu ya. Bu, gimana sih, Bu? Bentar. Gini. Jadi gini. 2P plus 3Q. Berarti kan dia itu tadinya itu kan 2P 3 plus gini ya. Kan dia di sini 13. Terus sama 3Q 2 min gini kan. 2 muatannya kita lihat. Kan ini 13 kali 2. Berarti dia 6 ya. Muatannya ada 6. Terus di sini juga 3 kali 2 min 6. Nah, sama-sama 6 nih. Berarti ya udah setara. Berarti yang betul adalah P2Q3. Gitu ya. Berarti karena dia itu adalah di sini dia itu non logam dan logam, otomatis dia adalah ion P2Q3. Nah, ini nih. D berarti ya jawabannya ya, nomor 5. Disajikan beberapa sifat: berwujud padat suhu kamar, tidak rapuh, dapat dibengkokkan. Ayo, ini kemarin ini. Dapat dibengkokkan, dapat menghantarkan listrik dengan baik. Udah jelas ya, kalau seperti ini berarti dia adalah logam. Lanjut. Oke, yang 17. X, Y, Z. Katanya si X, merah nggak apa-apa ya. X dan Y itu kalau berikatan dia akan membentuk titik didih rendah sukar larut dalam air. Berarti dia kovalen ya. Kovalen. Terus X dan Z ketika berikatan dia akan membentuk larut dalam air. Berarti dia ion. Ingat, kalau kovalen berarti dia non dan non. Ya kan? Kalau ion dia logam dan non logam. Itu ya. Kita cek di sini ada banyak banget. Berarti kalau misalkan seperti ini kovalen non logam, berarti kemungkinan yang X ya. X ini non logam ya. X itu non logam. Berarti kita cek X itu non logam karena dia di sini ngikat dua-duanya. Dia bisa jadi kovalen atau ion gitu kan. Yang bisa non logam itu berarti A, B, C, D, E. Boron itu berapa? Boron ini 3A ya. Berarti ini masih kegolong sebagai logam. Berarti dia nggak masuk yang E. Oke, kita dapat nih A, B, C, D, E. Terus yang Y otomatis dia non logam ya. Non juga. Kok ini menggok banget ya? Dia berarti non logam. Kita cek C itu dia golongan 4 ya. 4A, dia non logam ya, masuk. Silikon juga 4A, dia masuk. Terus ada C lagi, dia 4A. Natrium itu 1A. Berarti yang enggak masuk itu si natrium ya, karena dia dia logam ya kan, 1A. Enggak.
Sekarang penentuan A, B, C, mana nih? H itu non logam ya kan, dia meskipun 1A tapi dia non logam. Udah jelas enggak ya, karena kita mau nyari yang logam nih ceritanya, mau nyari yang logam. Z nya ini ya, Z itu yang logam. B, boron ini juga 3A. 3A ini kemungkinan besar bisa boron 3 ya, natrium itu 1A gini ya, berarti 1 enggak, silikon itu berapa? Silikon 4 ya, betul ya. 1 yang B atau yang C, kita cek lagi kira-kira yang mana sih yang bisa berikatan XY. X ketika berikatan dengan Y bisa ya, CH4 bisa. Kalau yang O sama Si dia kovalen bisa. Kalau yang ion boron sama O nggak bisa, ini 5 sama 3 sama 6 nggak bisa ya. Kalau yang Na sama H bisa nih, 1 berarti yang C ya jawabannya ya, yang C jawabannya. Oke, begitu. Oke, kita lanjut ke yang 18. Jadi ada PCl3. Yang betul tentang ini adalah P kita tahu 15, dia elektron valensinya tuh 5D. Terus Cl itu kan 17, elektron valensinya 7 ya, 5 sama 7. Kita coba PCl3. P sebagai pusat, Cl sebagai yang berikatan. Dia punya 5 elektron. Nah, gini ya. Oke, jelas ya, dia punya PeB, ada bebas. Terdapat 2 pasang elektron bebas. Enggak. Cuma 1. Memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Enggak. Atom pusat memenuhi kaidah oktet. 5, 6, 7, 8. Wah, oktet ya, udah berarti yang C yang betul. Oke, lanjut 19. Baru diketahui Vx apa ini? Vx diketahui. Oke, jadi kalau seperti ini kita cari masing-masing elektron valensinya ya, berarti ya. Jadi V itu kan 6, elektron valensinya berarti 4. W itu 7, berarti elektron valensinya ya berapa? 5 ya. 7, X itu 8, berarti dia 6. Terus Y itu 14, berarti berapa? Berapa sih? 4 ya. 10 kan 10, 4. Terus Z itu 16 berarti 6 ya. 10, 6. 16, 6. Oke, sudah dapat elektron valensinya. Sekarang kita coba untuk menggaduk-gadukkan. Vx itu kovalen nonpolar. Vx kita coba yang satu dulu ya. Vx itu Vx2. Vx2. V itu 4, X nya itu 6. Berarti dia itu adalah kovalen nonpolar ya. Ini nonpolar karena dia nggak punya PeB, nonpolar. Terus yang kedua ada Wx2. Wx2. W itu kan 5, X itu 6, berarti dia gini ya, karena dia 6 butuh 2, butuh 2, berarti di sini 1 aja. Oke, yang atas dihapus. Aduh, mana nih, kok nggak kelihatan penghapusnya. Wx2 gini ya, berarti ya kemungkinan seperti ini karena Wx2 menghantarkan arus listrik
WX2 ini dia termasuk polar ya, karena dia memiliki bebas di sini ya, polar. Oke, lanjut yang 3 Y ya, Y X2 gini, X2 Y itu 4, X itu 6. Oh tadi berarti kasusnya sama kayak si tadi V, berarti dia non polar juga ya kan. Terus lanjut si ZX4 ZX2 Z itu 6, 1 2 3 4 5 6. X itu 6. Nah, berarti gini ya, 6 sama 6. Nah, dia ada PEB nya jelas ya, berarti dia polar. Oke, berarti pasangannya adalah 2 dan 4 yang D. Nah, terakhir nih, senyawa yang bersifat non polar berarti dia itu dia nggak punya PEB. Kita cek di sini yang satu mana nih, yang satu ini dia ada PEB ya, ini I ya, bukan garis ya, berarti di sini itu ada PEB, ada 2 nih. Terus kalau yang S, oh di sini ada juga PEB. Yang SI, oh nggak ada. Yang 4 S nya ada, S yang kelima juga nggak ada, berarti yang 3 dan 4 gitu. Paham ya? Mudah ya? Mudah sekali. Oke. Ini cuma sampai 20 ya, berarti udah selesai nih, dapat 100. Oke, terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, masih kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.